Tes, tes. Tes, Pan. Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes. Tes, 1, 2, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, 1, 2, tes, 1, 2, tes, 1, 2, tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, tes. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah Minggu 27 April 2025. Selamat berbakti dan kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Dengan sukacita segala kegelisahan, kekhawatiran kita bawa pada Tuhan. Dia yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Kita kepujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa,
Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tadi saudara pendeta muda ada simpan doa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya berdasarkan kemurahan-Mu, yaitu kasih setia-Mu yang selalu Tuhan hadir dalam setiap napas kehidupan kami. Karena kami tidak menyadarinya, tetapi Tuhan kami sekarang sudah mengalami kasih dan kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Karena kemurahan-Mu saja Tuhan melebihi apapun, bahkan melebihi kehidupan kami. Tuhan tolong biarlah kami disadarkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan dengan ibadah ini Tuhan, kami mau membawa diri kami untuk mempersembahkan Tuhan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan siang hari ini, biarlah kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan dengan bersukacita. Dan juga Tuhan dengan puji-pujian ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu, dan kiranya semua para pelayan-Mu juga Kau urapi, Kau sucikan, tahbiskan dalam ibadah ini Tuhan, supaya ibadah kami menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata bagi yang percaya. Segala kuasa telah ditaklukkan, maut telah dikalahkannya. Yesusku luar biasa, mempelaiku perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Haleluya, kuasanya luar biasa. Haleluya, muliakan Dia. Haleluya, soraklah kemenangan. Kuasa kebangkitan Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata bagi yang percaya. Segala kuasa telah ditaklukkan, maut telah dikalahkannya. Yesusku luar biasa, mempelaiku perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Haleluya, kuasanya luar biasa. Haleluya, muliakan Dia. Haleluya, soraklah kemenangan. soraklah, Soraklah kemenangan. soraklah. Soraklah kemenangan. Amin, puji Tuhan ya. Ku terbang naik. Ya, jadi kalau nyanyi dihayati kata-katanya ya. Jangan hanya mulut tapi dihayati. Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang naik, bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik, ku terbang naik, oh gloriku. Terbang naik, bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik, Bila nanti hidupku berlalu, ku terbang naik. bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang naik, ku terbang naik, oh gloriku. Terbang naik, bertemu Yesus kekasihku. Ku terbang Bertemu. naik,
padamu, Yesus kekasihku, ku terbangkan. Kita bagi berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan, salib Yesus. Saat ku pandang salib Yesus, ku lihat kasih-Nya yang besar. Darah yang suci tak bercela Dia curahkan, tebus dosaku. Jadikan ku sebagai mempelainya yang dibela dan dipelihara. Salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Semua dosaku, semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Dan ku diselamatkan. Kita berdoa, tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, lebih besar dari apapun, lebih besar dari pergumulan kami, persoalan kami. Sebab Engkau sudah buktikan Engkau bisa menghentikan angin ribut dan juga memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bahkan maut yang merupakan musuh yang terakhir pun sudah Engkau kalahkan. Semua musuh sudah kalah dan Engkau menang. Kemenangan-Mu Kau berikan kepada kami. Kami pun akan menerima kemenangan demi kemenangan. Kami yakin kasih Tuhan cukup bagi kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir pada hari ini, Minggu 27 April 2025. Tiba waktunya kita untuk membuka Alkitab kita
kita baca dulu dari kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ini kisah Henok terangkat ke surga. Henok terangkat ke surga. Jadi ini fakta, bukan dongeng. Jadi orang atau manusia bisa ke surga. Nah, ini contohnya. Ya, nah, siapa namanya? Henok. Ya, boleh dibaca. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, Ya, 65 tahun. Terus ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. jadi menikah juga ya. Punya istri, punya anak. Tapi bisa sempurna. Bisa sempurna. Terus Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. sudah tidak di dunia lagi. Ya, sudah terangkat ke surga. Ya, terangkat ke surga. Jadi ini adalah manusia pertama yang terangkat ke surga hidup-hidup. Ya, tentu tidak pernah sakit. Karena hidupnya suci sempurna. Ya, Alkitab mengatakan ada orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Jadi dosa membuat orang apa? Sakit. Sakit. Ya. Jadi ada dosa yang membawa kepada maut, ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Ya. Nah, sudah. Jadi kita mau belajar nih mengenai Henok. Tadi umurnya berapa? Berapa umurnya? Cuma 300-nya ini 300 berapa? 65. 365. Jadi dia hidup di dunia ini pakai pola. Pakai apa? Pola. Ya, itulah kemah suci. Kemah suci. Jadi Musa pernah puasa 40 hari 40 malam. Khusus menerima kemah suci. Berapa lama puasa? 40 hari 40 malam. Begitu dia turun, Israel membuat lembu emas. Pecahkan. Supaya apa? Hukum jangan berlaku. Kalau nggak dipecahkan, hukum berlaku. Israel semua bisa binasa. Sebab menyembah lembu emas. Jangan membuat patung untuk disembah. Ternyata mereka menyembah patung. Dipecahkan. Nah, ini pembelaan Musa terhadap umatnya. Ya, jadi loh batu yang pertama ini adalah Kristus yang mati di atas kayu salib membela umat Tuhan yang berdosa. Amin. Amin. Nah, jadi Henok berpengalaman bergaul dengan Tuhan. Jadi umurnya tadi 365. Nah, ini kita lihat nih umur. Jadi dia disebut kemah suci. Kemah suci ini adalah gambar bayangan kerajaan surga. Boleh Ibrani 8 ayat 5, perhatikan. Ini pelayanan. Mereka itu Harun, Musa, imam-imam pada perjanjian lama. Terus, perhatikan. Ibrani 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Nah, ini pelayanan mereka di sini. Nah, di kemah suci.
gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, seandainya kita waktu itu hadir melihat kemah suci, ya. Panjangnya 100 hasta. Berapa panjangnya? 100. Ini 50. Berapa lebarnya? 50. Ini tingginya 5 hasta. Berapa hasta? Nah, di dalamnya ada namanya ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, disinilah ibadah Israel. Ibadahnya Israel. Mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, sampai nanti dibangun Bait Allah yang pertama, dibangun oleh Raja Salomo. Tetap 3 bagiannya. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Tetap, ya. Jadi Henok pengalaman bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Amin. Bergaul. Kalau boleh dikatakan mungkin hanya 2. Kalau enggak bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan apa manusia? Dengan apa? Iblis. Sampai Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Biasanya bapak bergaul dengan anak. Iya kan? Bapak bergaul dengan siapa? Anak. Ya, kalau kita ini anak-anak Allah bergaul dengan Allah. Ya, jadi kita belajar ini. Ya. Belum terlambat. Belum apa? Terlambat. Masih bisa kita menjadi sempurna. Memang kita hidup pada zaman akhir, kita harus sempurna. Amin. Kita harus apa? Sempurna. Nanti kita bisa hidup sempurna, kemudian terangkat ke surga. Bisa terangkat. Ya. Nah, sudah. Jadi tadi 300 itu ini apa tadi? Keliling. Baru yang kedua tadi apa? 60. 60 itu jumlah apa tadi? Tiang. Ini ada tiang. Di sini 10. Di sini 10. Di sini 20. Sini 20. Jadi berapa semua? 60. 60. Umur Henok tadi berapa? 365. Tingginya tadi berapa tadi? 5. Bisa mengerti. 360 jumlah tiang. Jumlah apa? Tiang. Di sini, nah ini di sini ini 20. Sini berapa? 20. Sini 10. Sini 10. Jadi berapa? 60. 365. 5 itu tadi tingginya. Itulah Henok. Dia hidup pola tabernakel, kemah suci. Maka sekarang di sorga dia, di kemah yang sejati, di tabernakel yang sejati. Bisa mengerti? Jadi memungkinkan ya, memungkinkan orang bisa terangkat ke sorga. Jadi hidupnya itu biasanya orang itu tingkatannya dibenarkan dulu. Pertama apa? Dibenarkan. Benar dulu halaman. Kita masuk percaya, ya diampuni, ya baptis lahir baru. Lahir baru sih, manusia lama sudah dikubur lewat baptisan. Ya, jadi baptisan itu adalah upacara penguburan hidup lama. Apa artinya baptisan? Upacara penguburan hidup lama. Yang lama itu sudah mati, hidup yang lama lalu dikubur. Di dalam baptisan. Nanti keluar dari air, hidup lama sudah ditinggalkan. Nanti timbul manusia yang baru. Itu baptisan. Amin. Baptisan. Dan Yesus pun dibaptis. Siapa yang baptis dia? Yohanes Pembaptis. Di sungai Jordan. Tapi tidak harus di sungai Jordan. Ya, ada juga
membaptis di Ainon. Berarti tidak harus di sungai Jordan. Ya, di mana saja yang perlu air banyak. Air banyak. Nah, ini kisahnya Henok. Tapi tadi apa artinya Henok tadi? Apa artinya Henok? Lupa. Apa artinya Henok? Berpengalaman. Apa artinya Henok? Pengalaman. Tapi pengalamannya itu bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Dengan sendirinya sifat-sifat Allah ada pada Henok. Dia lihat perilakunya Tuhan. Ya. Dia lihat perilakunya Tuhan. Oh, Tuhan itu sempurna. Ya. Sempurna. Itulah Henok. Ya. Jadi hidupnya itu benar, suci, dan sempurna. Ya, hidupnya benar. Sudah benar apa? Suci. Setelah suci, sempurna. Meningkat. Dibenarkan dulu, baru disucikan, baru disempurnakan. Jadi mana lebih tinggi? Di antara tiga itu. Benar, suci, sempurna. Mana yang lebih tinggi? Sempurna. Sempurna. Ya. Dan memang kita satu kali akan menjadi sempurna. Kalau kita sudah sempurna nanti bisa terbang. Yang membuat manusia itu berat, nggak bisa diangkat dosanya. Dosanya berat dosanya. Dosanya apa? Berat. Ya. Dosa manusia itu berat. Sampai Yesus mikul salib, mikul dosa umat manusia. Terkadang jatuh bangun. Jatuh. Nah itu beratnya dosa umat manusia. Lalu dibawa ke bukit Golgota atau bukit Tengkorak atau Kalvari. Kalvari itu bahasa Inggrisnya ya. Dibawa ke sana, di sanalah dipaku. Matinya Tuhan itu begini nih. Dia bukan begini ya. Matinya begini. Satu tangan diberi kepada Allah yang sempurna. Satu lagi diberi kepada manusia yang berdosa. Maka disebut korban pendamaian. Korban apa? Perdamaian. Jadi manusia dengan Allah diperdamaikan. Dengan salib. Makanya Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau saudara bermusuhan dengan Tuhan, kira-kira yang kalah siapa? Coba. Hah? Kita melawan Tuhan, kira-kira yang kalah siapa? Ya manusia lah. Manusia. Tuhan pasti menang. Ya, maka dikata, berilah dirimu didamaikan. Jangan posisi dalam bermusuhan. Kalau orang belum berdamai itu memusuhi dia. Kamu memusuhi dia dengan pikiran dan perbuatanmu yang jahat. Memusuhi Tuhan dengan pikiran dan perbuatan yang jahat. Jadi begitu saudara berbuat jahat, berpikiran jahat, berarti saudara sedang memusuhi Tuhan. Makanya dibilang berdamailah. Berdamai. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Mau berdamai. Bukti kita sudah berdamai adalah hati kita pun damai. Bisa mengerti? Nah, tidak ada lagi peperangan. Yang disebut damai sejahtera. Damai sejahtera artinya peperangan tidak ada lagi sebab damai itu sudah dicapai. Bisa ya. Jadi damai sejahtera artinya
peperangan tidak ada lagi, sebab damai itu telah dicapai. Sudah mencapai damai. Seperti dua negara umpamanya perang. Wah, berlomba-lomba untuk jadi pemenang, iya kan? Iya kan? Nah, kita memerangi Tuhan dengan pikiran perbuatan kita yang jahat itu. Melawan Tuhan. Nah, kita berdamai. Amin. Jadi salib itulah yang memperdamaikan. Ya, ada nyanyian kami orang Tapanuli. Mardamena marmusui dihau napi nur silangi. Natalu dosi bolisi ujung nama te Tuhan Yesus. Nah itu. Nah, itu nyanyian itu bagus itu nyanyian. Ya, jadi manusia berdamai dengan Allah. Amin. Dan hasilnya adalah damai sejahtera. Tidak ada lagi peperang. Kita berdamai. Kita memiliki damai sejahtera. Nah, saudara, ini Henok nih. Henok. Boleh kita baca dulu. Kenapa orang sedikit ya bisa mengalami sakit. Coba. Mazmur 107. Ini Henok gak alamin. Ya, perhatikan. Ayat 17 mulai. Ya. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi firman itu menyembuhkan. Jadi apa obatnya? Firman. Disampaikan firman, disembuhkannya. Jadi firman itu apa? Menyembuhkan. Jadi firman ini obat yang menyembuhkan. Amin. Jadi kalau kita sakit dengan firman berarti bisa sembuh. Amin. Ya, terus. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur karena Tuhan, karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, tidak jadi mati. Tidak jadi apa? Mati. Ya, jadi disampaikan firman yang menyembuhkan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi ini firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Ya, nah, kalau kita pelajari manusia ini menurut Alkitab, ya ada yang berbapakan kepada Allah. Ada yang berbapakan kepada apa? Allah. Boleh Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga. Jadi Allah itu apa? Bapa kita. Siapa Tuhan itu? Bapa. Kalau Bapa dengan anak jauh enggak kira-kira? Ya enggak lah. Bapa dengan anak itu dekat, ya kan? Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Kita menyapa Allah itu dengan Bapa. Dah kita diterima sebagai anak-anaknya. Sebagai apa? Anak-anak ini pasti dikasih. Hubungan Bapa dengan anak itu kasih. Apa hubungan Bapa dengan anak? Kasih. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Begitulah Allah sayang kepada kamu. Amin. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Ya. Jadi jangan saudara kira saudara ini diperoleh kalau bapak dengan anak atau ibu dengan anak itu lewat pengorbanan.
lahir biasanya ada satu, darah dan air. Darah dan air. Kalau nggak ada darah dan air, kemungkinan bayi itu kering. Ya kan? Kemungkinan bayi itu dalam kandungan sudah tidak bernapas. Jadi ada air dan darah. Makanya waktu Yesus disalib, ditombak, keluarlah darah dan air. Bisa mengerti? Dari sanalah saudara lahir. Amin. Amin. Kita dilahirkan dari air dan darah. Jadi kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga. Ya, selalu dia ingat begitu kita katakanlah terhilang. Aduh, anakku yang sudah kubeli ini aku tebus, aku lahirkan lewat kelahiran, lewat kematian, ya kan? Lewat kematian. Jadi seperti Bapa sayang kepada anaknya, begitulah Allah sayang kepada kita. Jadi tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada kasih seorang Bapa kepada anak. Makanya dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Kasih yang kekal. Kalau dalam kemah suci itu kasih itu dilambangkan seperti gelang atau cincin. Di sini ada gelang. Nah, ada 4 di sini memasukkan kayu pengusung. Baru kemudian di sini ada memasukkan ke pengusung. Di sini juga ada memasukkan kayu pengusung. Sini juga ada ya, ada 4 sebelah sana. Memasukkan kayu pengusung. Gelang atau ring atau cincin itu lambang kasih. Amin. Jadi kasih itu harus meningkat. Kasih kita juga harus meningkat dari halaman ke ruang suci, dari ruang suci ke ruang maha suci. Bertambah-tambah dalam kasih. Jangan dalam kebencian. Kalau saudara benci kepada seseorang, stop itu. Stop. Jangan membenci. Membenci itu sama dengan membunuh. Itu kata Alkitab. Membenci sama dengan membunuh. Seandainya mungkin saudara ketemu dengan dia di tempat yang sepi, saudara punya senjata, mungkin saudara bunuh dia. Makanya disebut membenci itu sama dengan membunuh. Wah, dia musuh saya. Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu. Amin. Amin. Sampai bisa mengasihi siapa? Musuh. Ada musuhnya ini ibu-ibu? Hitung dulu berapa. Hitung dulu. Kasihilah musuhmu. Malah dikatakan kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kiri. Jadi pipi ini paling peka. Paling apa? Peka. Iya kan? Tak. Nih hiji deh. Ya kan? Sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, mau tampar mana lagi dia? Ya kan? Habis perkara. Jadi kenapa terus berlanjut masalah itu? Saudara balas membalas. Sekarang mah balasnya dulu itu cari, sekarang mah pakai WA kan balas. Makin panas. Makin apa? Panas. Bukan makin dingin. Bukan makin dingin, makin panas. Padahal kita mengatakan kasihilah musuhmu. Apalagi bukan musuh. Apalagi bukan musuh. Jadi jangan menciptakan permusuhan. Dalam hidup jangan menciptakan apa? Permusuhan. Tapi persaudaraan. Persaudaraan. Ingat. Henok bisa terangkat. Bisa apa? Terangkat. Saudara, kalau saudara baca mulai dari sejak zaman Adam. Udah dosa sudah memuncak. Puncaknya nanti pada zaman Nuh. Pada zaman apa? Nuh. Tapi Henok gak terpengaruh. Gak terpengaruh dia.
Dia jaga dirinya. Pergaulannya dengan Tuhan dia jaga. Terus dia jaga. Walaupun orang di sekitarnya jahat, nggak mau membalas jahat dengan jahat. Apakah orang-orang pada zaman Henok itu seorang? Enggak, sama memuncak juga. Mulai dari dosanya Adam dan Hawa terus memuncak. Dosa itu puncaknya itu pada zaman Nuh. Pada zaman siapa? Nuh. Makanya didatangkanlah namanya air bah. Air bah. Habis manusia. Nah, itu berarti Tuhan menghukum orang berdosa. Ada lagi, 2 lagi kota, Sodom dan Gomora. Makanya ada kita istilah sodomi. Apa artinya sodomi? Sodomi. Nah, itulah dosanya. Manusia Sodom dan Gomora. 2 kota ini. 2 kota. Ya mungkin zaman itu udah metropolitan. Metropolitan. 2 Sodom dan Gomora. Ya, tapi Lot, istrinya, 2 anaknya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Ya, nggak mau terpengaruh oleh dosa, tetap aja menjaga diri. Menjaga diri. Maka jagalah dirimu, waspada dirimu. Jangan ikut-ikutan, jangan terpengaruh. Ya. Makin jahat orang di sekitar kita harus makin baik. Makin banyak dengar firman. Nanti firman dan Roh Kudus yang menolong kita. Ya, bisa mengerti. Waktu datang hukuman, baru nanti upahnya ada. Upahnya ada. Ya, dua kota tadi apa? Sodom dan Gomora. Wah, dosanya itu memuncak. Sampai ke penciuman Tuhan. Kalau ada orang ke sana, wah, tuh dianiaya mereka, jahat-jahat orang. Ya. Malah disodomi. Tahu apa dah? Disodomi. Jadi teriakan orang terhadap Tuhan karena dosa ini sampai ke penciuman Tuhan. Dosa. Makanya Tuhan mengambil tindakan. 2 kota ini harus dihukum. Harus dihukum dengan cara, bukan dengan cara air bah. Bukan dengan apa? Cara air bah. Tapi kota itu ditunggang balikan. Yang atas ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Kenapa? Sebab mereka sudah membalikkan pernikahan manusia. Bisa mengerti? Kalau sodomi itu artinya apa artinya itu? Siapa dengan siapa biasanya itu? Laki-laki dengan laki-laki. Sodom. Dibalik pernikahan. Ya, makanya Tuhan murka. Dibaliklah. Tunggang balikan, belum lagi api. Tapi sebelum itu ada tinggal di situ Lot, istrinya, 2 anaknya. Lot dengan istrinya, 2 anaknya. Nah, Tuhan berkata, selamatkan dirimu, larilah ke pegunungan. Lari kemana? Ke pegunungan. Sebab aku belum bisa berbuat apa-apa sebelum engkau lari. Lari, tapi jangan menoleh ke belakang. Ini namanya mengerjakan keselamatan. Lot sudah selamat, istrinya sudah selamat, anaknya sudah selamat. Bisa mengerti. Tapi keselamatan masih harus dikerjakan. Sampai ke pegunungan. Sampai ke pegunungan. Begitu mereka lari. Ya, begitu mereka keluar, barulah kota Sodom ditunggang balikan.
permukaan atas ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas. Dibalik karena mereka sudah membalik pernikahan. Sodomi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu namanya membalik pernikahan. Membalik pernikahan. Jadi memuncak. Ya. Dosa pada zaman Nuh. Nuh juga dosanya pada waktu itu adalah manusia itu kawin dan mengawinkan. Makan, minum, kawin dan mengawinkan. Sudah kawin, kawin lagi. Sudah kawin, kawin lagi. Sudah kawin, kawin lagi. Saya nggak tahu. Sampai bingung dia sudah berapa kali kawin dia. Ya, kalau ada di antara kita seperti itu ya bertobatlah. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Perempuan siapa itu? Perempuan siapa dalam Alkitab? Samaria. Ya, waktu dia nimba air kan? Nimba air di sumur Yakub. Yesus datang ke situ. Dia berkata, beri aku minum. Kata Tuhan kepada perempuan Samaria. Bagaimana engkau minta air daripadaku, kau orang Yahudi? Sedang orang Yahudi sama orang Samaria itu bermusuhan. Yesus minta air. Ya, tapi Tuhan berkata, kalau engkau tahu karunia Allah dan engkau kenal siapa yang meminta air daripadamu, niscaya engkau sudah meminta air kehidupan kepadanya. Oh, bagaimana engkau bisa memberikan itu? Sumur ini amat dalam. Ini gambaran dalamnya perempuan ini jatuh ke dalam dosa. Dalam sekali dia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata begini. Coba panggil suamimu. Panggil suamimu. Saya mau kasih kamu air hidup. Tapi panggil suamimu. Lalu berkata, aku belum bersuami. Belum apa? Bersuami. Dan yang ada sekarang bukanlah suami. Jadi berapa itu? Sudah 5 kali dan yang sekarang pun bukan suami. Yang sekarang dipakai itu. Yang 5 sudah nggak dipakai. Tapi yang dipakai sekarang bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata, benar, dia mengatakan kepadaku apa yang aku perbuat. Jadi firman itu begitu, harus menyatakan kekurangan kita, dosa kita supaya kita tinggalkan. Amin. Dari mana kita tahu dosa kalau nggak dikasih tahu itu dosa? Iya kan? Harus dikasih tahu. Ya, Tuhan berkata, panggil suamimu. Oh, saya belum bersuami. Sebab engkau sudah 5 kali bersuami. Dan yang ada sekarang, keberapa itu? Nah, bukanlah suami. Kena. Boleh? Yohanes pasal 5 itu, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, Yohanes pasal yang ke 5. Ya. Ya. Perempuan dan kakak basah. Ya, Yohanes pasal 8. Bukan, 8. Ya. Oh, 4 ya. Yohanes pasal 4 ya, benar. Ya, perempuan Samaria. 4 ya. Ya, perhatikan. 1 mulai.
Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih baik daripada Yohanes, meskipun ia sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Kota Sikhar, ya di Samaria. Terus Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. ya, terus Yesus sangat letih oleh perjalanan. ya, Yesus pun merasa letih dalam perjalanan. Kalau dulu biasanya jalan kaki paling tinggi pakai delman. Pakai apa? Delman. Sekarang mau pakai apa? Motor. Kalau enggak, enak ya. Enak tuh. Zaman sekarang mah, zaman dulu mah jalan kaki paling tinggi sepeda. Ya, terus perhatikan. Ketika itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, Maka ini puncaknya panas teriknya matahari jam 12. Terus datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" ya, sebab orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak ramah dalam keadaan permusuhan. Ya, terus Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. tidak bergaul berarti apa itu? Musuh. Kalau bergaul berarti kawan. Kalau enggak kawan berarti musuh. Ya, terus perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya, kalau kau kenal saya pasti engkau sudah minta air kehidupan. Terus Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. sumur ini amat dalam. Inilah dalamnya perempuan ini jatuh dalam dosa. Tapi tetap diambil sama dia. Haus lagi, lakukan lagi. Ya, sampai berapa tadi? 6. Tetap haus. Jangan-jangan nanti mau ke-7 lagi deh. Kelapa. Haus. Gak ada kepuasan. Ya, terus perhatikan. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, siapa minum air ini haus lagi." Terus, Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. amin. Tidak akan haus sampai selama-lama. Berarti ada kepuasan. Ya, tadi perempuan ini cari kepuasan. Sampai berapa tadi laki-lakinya? 6. 6. Gak puas dia. Ya, tapi siapa minum air yang kuberikan, dia akan puas. Tidak haus. Amin. Ada kepuasan. Ya. Waktu Yesus disalib, ditombak. Keluar tadi apa? Air dan darah. Air dan darah. Darah itu penebusan. Penebusan dosa. Air ini memuaskan dahaga manusia. Amin. Supaya kita puas. Puas. Perempuan Samaria ini diberikan Tuhan air. Air kehidupan. Dia puas. Orang sudah puas itu enak.
enak. Banyak orang cari harta, dapat harta, belum puas lagi dia. Ya, apalagi bersaing dengan tetangga sebelah. Dengan apa? Tetangga sebelah. Sebelah punya motor, saya juga pengen punya motor. Dia punya mobil, ini baru sepeda. Aduh, stres dia. Dia mobil, saya sepeda. Jauh sekali. Kemudian rumahnya, luks lagi. Gubuk. Sakit rasanya ya. Nggak bisa bersaing. Apalagi masih kontraktor. Masih apa? Kontraktor. Masih kontraktor. Tapi ingat Paulus juga kontraktor. Amin. Menumpang. Ya, menumpang. Ya, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap di bumi. Dia mencari kota yang direncanakan, dibangun oleh Allah. Itulah rumah kita. Jadi Tuhan sudah siapkan rumah bagi kita. Amin. Namanya rumah Bapa. Aku pergi ke sana menyiapkan rumah bagimu. Jadi sekarang proyeknya Allah menyiapkan apa? Rumah. Apa kerjanya Allah sekarang di sana? Menyiapkan rumah. Nanti aku akan datang menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi nanti kita ke rumah Bapa. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di sorga banyak tempat tinggal. Maka disebut janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, banyak orang gelisah karena belum punya rumah. Ya, teman satu angkatan udah punya itu, punya ini dia. Satu angkatan. Kita ini hanya angkat apa? Tapi sudah Tuhan siapkan. Boleh? Di mana ayatnya itu? Yohanes 14 ya, ayat 1. Coba. Yohanes 14 ayat 1. Perhatikan. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus perhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, menyediakan apa? Tempat. Henok sudah di sana sekarang. Sudah di sana. Terus Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. amin. Supaya Jadi Tuhan akan datang kembali. Kedatangannya pertama menebus dosa umat manusia. Kedatangannya kedua memberikan mahkota kehidupan, keselamatan bagi kita. Amin. Terus supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. jadi tempat dia sekarang yang disiapkan, disitulah tempat kita nanti. Jadi di mana rumah kita? Di sorga. Jadi kalau ditanya di mana rumahmu? Di sorga. Lah iyalah, di sorga. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Baik enggak Tuhan? Ya baiklah. Ya sangat baik. Ya. Jadi ini Henok tadi umurnya berapa tadi? 365. Apa artinya Henok? Pengalaman bergaul dengan
Tuhan. Ya, 365 tahun. Ya, tadi sudah kasih tahu. 300 itu kan tadi. Nah, ini kelilingnya ini. 50 tambah 100 berapa tuh? Berapa? 150. 100 tambah 50 lagi. Jadi berapa? 300. Tingginya 5. Jadi berapa tuh? Hah? Jumlah apa tiangnya Jo? Di sini 20, di sini 20, ini 10. 10 jadi berapa tuh? 60. Bisa ngerti? Nah, kelilingnya berapa tadi? 300. Tiangnya 60. Jumlahnya. Tingginya 5. 365. Itulah Henok. Bergaul dengan Tuhan. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul. Jangan bergaul dengan setan. Jangan sampai Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Bergaul dengan iblis. Kan bapak bergaul dengan apa? Anak. Anak dengan bapak. Bergaullah kita dengan Tuhan. Bisa mengerti. Ya. Tahu artinya Allah. Allah itu kasih adanya. Kasih. Jadi Allah itu kasih. Allah itu kasih. Jadi apa definisinya Allah? Kasih. Dalam dia tidak ada kebencian. Tidak ada apa? Kebencian. Yang ada dalam hatinya adalah kasih. Dan dia mengasihi, dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dengan apa? Kasih yang kekal. Dia mengasihi kita tanpa batas. Tanpa batas. Sampai hari ini Tuhan mengasihi kita. Padahal kita sudah sering berdusta, sering jatuh dalam dosa. Dia tetap mengasihi kita. Jadi kalau kita nanti sampai ke surga, itu karena kasihnya. Amin. Jadi kalau kita nanti sampai ke surga karena kasihnya. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebaikan kita. Belajar seperti Henok, pengalaman. Berpengalaman, bergaul dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang kita bina pergaulan dengan siapa? Allah, dengan Tuhan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Apa definisinya Allah? Allah itu kasih. Allah apa? Kasih. Jadi kasih itu Allah. Allah itu kasih. Dia mengasihi makin dalam orang ke dalam. Makin dalam orang jatuh ke dalam dosa. Makin dalam juga kasihnya Tuhan. Amin. Seperti perempuan siapa tadi? Samaria. Sumur ini amat dalam. Ini kejatuhan. Tapi sedalam-dalam sumur, tali timba masih bisa menjangkau. Sedalam-dalam orang jatuh dalam dosa, kasih Tuhan masih bisa menjangkau. Amin. Amin. Tali itulah tali kasihnya Tuhan menjangkau kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nyanyian kasih. Kasih dari surga bisa ya. Kasih dari surga memenuhi tempat. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir.
Kita berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Diresapi kata-kata. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tundukkan kepala kita. Kasih Allah itu tidak terukur. Lebarnya tidak terukur, dalamnya juga tidak terukur. Kita bisa tenggelam dalam kasih-Nya, hidup dalam kasih. Tidak ada kebencian, sampai bisa mengasihi musuh kita, sampai bisa mengasihi musuh kita. Kalau saudara punya musuh, kasihilah dia. Jangan mencari jalan untuk membalas, untuk menghancurkan dia. Kasihi dia. Seperti Allah sudah mengasihi kita. Kita yang sudah memusuhi dia dengan perbuatan pikiran kita yang jahat, tapi dia mengasihi kita. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dadamu. Apapun pergumulan saudara,
dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, kesehatan, masa depan, relasi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan mitra kerja. Mari bawa pada Tuhan, sebutkan pergumulanmu. Dia bisa menyelesaikan, Dia bisa menolong. Dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi sentosa. Artinya ditolong, diselesaikan. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini, yang mengangkat tangan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, pembelaan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Allah bisa melakukan jauh lebih besar dari yang kami pikirkan dan doakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah mujizat terjadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pertolongan. Dan Tuhan sudah menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan untuk kas, ya. Kita nyanyikan nyanyian pesta Paskah. Buanglah ragi yang lama, jadilah adonan baru. Sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Marilah kita merayakannya, bukan dengan ragi lama, tetapi dalam kemurnian kebenaran. Janganlah kau pertahankan cara hidupmu yang lama, sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Korbannya mampu menyucikan kita dari sifat manusiawi, sehingga kita mengalami kebebasan. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu diagungkan. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita bila korbannya selalu diagungkan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan yang sakit, Opromando perempuan, Frans anak sekolah minggu, Chelsea, ya, kemudian Sis Lydia, Oproman apa? Oh ya, Pak Dono ya, suami Ibu Linda, Pak Uju ya. Ya, Bohane Mukti ya. Ya, Pak Uju, Bohane Mukti. Ya. Siapa lagi? Oh ya. Ya, kita pakai berdiri. Oh, kegiatan ibadah doa, ibadah PA ada dulu karena kami akan ikuti fellowship kabar mempelai di Surabaya ya. Jadi tidak ada ibadah doa, ibadah PA, ya. Tapi Sabtu mudah-mudahan
Ada ya, Sabtu muda-mudi ada. Minggu depan kita kembali beribadah. Ya. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam kelemahan tubuh. Ulurkanlah tanganmu, bilur-bilurmu yang ajaib adalah obat paling mujarab. Kami berdoa buat Oporomando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Frans juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Chelsea juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Seslidia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Dono juga suami dari Ibu Linda. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Hentarkan anak-anakmu tiba dengan selamat ke rumah masing-masing. Jadikan kami garam dan terang dunia menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai ke daerah. Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, begitu juga kepala desa dan lurah, begitu juga Pak RW, Pak RTC Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu ini buat anak-anakmu berhasil dalam pekerjaan mereka. Engkau juga pencipta lapangan pekerjaan bagi yang belum punya usaha dan pekerjaan. Berikan kepada mereka Tuhan. Kami yakin doa kami naik ke hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum dan Engkau akan membuat semua indah pada waktunya. Pulanglah saudaraku dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu.